Dan apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim, buah apa guys? Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat. Buah. Aku takut Fandi lihat. Nggak boleh ya? Saya tanya, Yesus dicium perempuan sundal, kakinya itu termasuk pencabulan atau enggak? Ya, kalau tidak. Oh, berarti kalau perempuan bukan muhrim cium kaki Yesus nggak masalah gitu ya? Ya, cium kan disaksikan banyak orang. Tahu tidak orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi itu hampir sama dengan Islam loh ajarannya loh. Tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrimnya loh. Tapi Yesus sendiri melanggar hukum itu. Dalilnya mana? Anda tanya sama orang Yahudi, ini akidah orang Yahudi. Jangan pakai Anda tanya dalil dalam kitab Anda, nggak mungkin. Asumsi. Loh, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau ini si malaikat ngomong sama Yusuf, kau jangan ceraikan istrimu karena dia akan melahirkan. Sebentar Umi, engkau di situ siapa? Pak, saya tuh bukan anak SD ya. Anda masa bodoh begitu? Jelas saya sudah menjelaskan. Malaikat sedang bicara kepada Yusuf, jangan engkau ceraikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video bercerita tentang Uni Rifa membacakan ayat-ayat Bible yang isinya tentang panjat memanjat dan buah dada. Udah pada tahu kan seperti apa isinya, cerita dan isi ayatnya dalam Bible. Yang siapa saja mendengar pasti merasa horny. Ditambah lagi Uni Rifa membacakan dengan cara gayanya yang kecintilan. Kemudian wanita Kristen naik bernama akun Ani. Ia bertanya, mengapa kitab Bible dikatakan kitab porno? Tolong jelaskan, mengapa Anda mengatakan seperti itu, Uni Rifa? Setelah dijawab Uni Rifa pertanyaan Ani dan menjelaskan apa itu porno dan apa arti KBBI-nya, banyak komentar-komentar di bawah kepanasan mendengar perkataan Uni Rifa. Ditambah lagi Bible mereka terus dibacakan Uni Rifa dengan gaya kecintilannya. Kemudian pendeta bernama akun PTR Swat masuk, ingin menanggapi dan menjelaskan mengenai ayat di Bible, mengenai kehidupan Yesus dan masalah seksual dan segala macamnya yang dikatakan Uni Rifa. Apakah Bapak Pendeta ini bisa membantah perkataan Uni Rifa yang saat ini sedang panas-panasnya membahas keseksual di ayat Bible? Singkat cerita, mari kita dengar dan saksikan saja videonya. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar kuncup ini apa sih maksudnya? Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup.
berkuncup. Kalau pakai behel gitu ngomongnya, berkuncup. Dan apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim, buah apa guys? Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat. Aku takut Fandi lihat buahku yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Kan mereka bilang agama kita agama CABUL. Aku cuman buktikan kalau agama kita nggak pernah CABUL. Ya. Kidung Agung pasal 7. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sendal-sendal itu, putri yang berwatak luhur. Udah tadi. Ini. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu. Ya haruslah kayak gitu, wajah bernafsu lah. Kan di sini kan bernafsu kan. Kan ini orang yang sedang bernafsu. Dan buah dadamu gugusannya. Ini kalau Fandi kalau ngomong ya kan. Kalau Fandi yang ngomong ini kan, baca ayat ini kan. Keluar air di lidah dia gitu. Gitu. Karena kan ini keinginan seseorang yang ingin manjat buah. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Cerak. Nggak sanggup aku sumpah, udahlah. Ini judulnya kok Bibel Kitab Porno. Nah terus Bibel kitab apa dong? Menurut kamu, Bible itu kitab apa, Aniani? Coba dijelasin Kak Yun, Bu Rifah, Bibel kitab porno. Ani, porno, kita pakai definisi KBBI dulu ya. Porno itu, nah ini aku kasih kamu definisi porno dulu. Porno, KBBI. Ani lama sebak tani. Apa lucu kali nih orang-orang di bawah. Kadang baca komentar netizen tuh bikin kita mood booster. Bisa dibaca Bun yang di bawah. Boleh nggak Olan dinaikkan? Apa sih Ani? Olan mau perang soal Bibel Kitab Porno. Boleh nggak dinaikkan? Kalau si Olan bisa pakai data dan bisa diskusi bicara seperti manusia ke manusia, nggak ada salahnya. Tapi kalau dia hanya tantrum menghujat nggak jelas, mempermalukan adiknya sendiri, saya nggak mau. Langsung saya turunkan kalau kayak gitu. Ya, oke, kita baca ya apa yang disebut dengan porno ya, CABUL ya. Nah, KBBI. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan CABUL secara terminologi. Ya. Kita pelajari apa sama atau tidak nih. Jadi kalau kita lihat pornografi dalam situs yang kita baca di sini, pornografi ya secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pesundalan ya, tulisan atau gambar tentang persundalan, kadangkala juga disingkat dengan porn ya. Nah, adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia ya. Penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia, itu namanya porno. Dan apakah itu ada dalam Bible? Yes. Mana salah satu ayatnya? Kelamin seperti besar seperti keledai, pancaran maninya seperti punya kuda cerot. Itu luar biasa. Porno menurut kami umat Islam. Silakan Ani. Nggak usah typing, biar aja.
Nah, pornografi, Fandi, typing biarkan aja, jangan di mute. Mereka tuh pornografi dapat menggunakan berbagai macam media, teks tertulis ataupun lisan, foto-foto, ukiran gambar, gambar bergerak atau animasi, dan suara gitu. Contoh, suara orang yang mendesa-desa gitu. Itu porno namanya itu. Pornografi. Jadi apapun yang membuat birahi Paman Jono itu masuk ke ranah pornografi. Kalau Paman Jononya normal. Tapi kalau Paman Jononya tidak normal, jangankan ngelihat cewek, ngelihat botol aqua juga bakalan dia birahi karena emang Paman Jono tidak normal. Kita bicara dalam konteks manusia anormal. Iya, paham ya? Yang tidak memiliki kecenderungan seksual yang berbeda. Baik, izin unik sedikit ya teman-teman, dikencangin tap-tap layarnya teman-teman ya. Ingat tap-tap layarnya dikencangin biar komalnya kuat. Bang Fenti ini Kristen atau Muslim sih Bang Fenti? Kristen. Oh Kristen, silakan Bang. Saya belum selesai menjelaskan loh. Itu definisi loh ya. Definisi pornografi. Dan let's switch it off in your book, in your Bible, Ani ya. Mohon maaf, I need to tunjukkan ini ya. Saya harus tunjukkan ini. Kan saya itu selalu bilang, saya ini sifatnya ekspresif. Saya ini adalah orang yang apabila membaca sebuah buku, saya akan menjadi isi buku itu. Itu saya. Kalau saya baca buku hantu, biasanya saya jadi kuntilanaknya tuh. Kalau saya baca buku persundalan, biasanya tuh saya tahu sendiri lah ya. Karena saya itu sangat ekspresif. Dan kita akan bacakan salah satu ayat favorit saya ya, dimana di sini menunjukkan sangat ya. Saya sebagai seorang normal, masa baca ginian saya nggak gitu kan? Nih. Kita baca di sini. Nah, ini apakah bisa Ini dikatakan apa? Contoh ya, contoh ya Uni, contoh. Enggak, kalau kita masukkan ke definisi bahwa pornografi itu ada tulisannya, ada penggambaran tubuh, penggambaran orang yang sedang skidi papap hoba-hoba on the sky. Maka kita lihat di sini. Penggambaran kelamin bahkan di sini. Ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Pertanyaan saya, ini porno atau tidak? Silakan dijawab. Mandi wajib nih. Habis baca Bible langsung mandi junub kita. Rusmini silakan dijawab. Rusmini silalahu. Rusmini, ho, Ani silalahu. Dijawab, apakah Bible termasuk kitab porno menurut Kak Anda? Yuni, siapa si Sesuai dengan... Rasmi Kak Yuni? Oh, bukan. Oke, maaf ya Kak. Waduh Kak. Ya baguslah kan Kakak langsung konfirmasi kalau Kakak bukan Rasmi. Artinya aku tidak memfitnah. Kita di sini salah-salah paham tuh biasa Kak. Kakak yang menjelaskan. Oke Kak Ani, silakan Kak Ani jelaskan kepada saya. Menurut Kakak apakah itu porno vulgar atau berhikmat? Menurut Kakak silakan Kakak jelaskan ke saya. Kakak aja lah yang jelasin, saya kurang mengerti kakakku cantik. Oke. Kalau dalam definisi terminologi pornografi saya sudah jelaskan, ada penggambaran sosok tubuh, ada penggambaran hubungan biologis, ya. Atau ada penggambaran terkait tentang seksualitas. Ada di situ diksi-diksi yang erotis yang membawa kita traveling ke atas kasur dan terbang melayang-layang ke udara, men-trigger manusia untuk membayangkan hubungan biologis di luar jangkauan saya. Padahal kita lagi belajar nih. Izin ke toilet dulu sebentar 5 menit. Aku juga izin dulu dong ke toilet. Ya maksudnya gitu lah ya. Ini bisa dikatakan vulgar gitu. Jadi kalau ada
perempuan yang suka bicara begini itu namanya perempuan tak bermoral dalam Islam. Makanya aku tuh kalau baca Bible itu biasanya aku harus tobat nasuha aku. Ya, kenapa? Karena pas aku baca Bible tuh aku kebawa-bawa kayak begini kan. Ya, birahi kepada kawan-kawan. Ya kan itu kan perkataan birahi itu kan nggak mungkin kayak ya birahi kepada kawan-kawannya. Izinkan aku memanjat pokok korma, nggak mungkin lah bahasanya gitu. Nih kayak gini nih. Nih, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur. Aku tuh kayak main bokep lama-lama. Astagfirullah, gara-gara baca Bible deh. Apa konsekuensi logisnya ketika dalil-dalil Rusak seperti ini aku. ada di dalam kitab suci? Apa konsekuensi logisnya ini? Apakah layak Ya, untuk maka- diimani? Apakah layak kitab ini untuk diimani? Silakan. Ya ini konsekuensinya ini. Kalau perempuan dewasa kan sudah bisa mengendalikan diri tuh kayak aku tuh bisa mengendalikan diri aku di sini walaupun aku terlihat birahi banget gitu kan. Ya aku nggak mungkin lah langsung Kak cerot-cerotan Uni, kan enggak. makasih ya. Saya izin turun ya, Bunda Uni. Tunggu dulu Kak. Ini Kak data, aku mau tunjukin data Kak. Kak. Bentar Kak. Ini loh Kak. Bentar Kak, ada data nih Kak. Di Okezone Kak. Nih Kak. Nih Kak, ini nih Kak datanya Kak. Datanya di sini begini Kak. Negara bagian A larang Bible dari sekolah karena konten vulgar dan kekerasan. Jadi bukan saya yang bilang itu vulgar. Ya. Negara bagian A larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar. Gitu ya. Jadi bukan saya ya, bukan saya yang mengatakan itu vulgar. Bible itu vulgar. Resa Wijaya, jaga marwah muslim. Gini ya, sisterku ya. Anda tahu tidak kalau kita sedang berperang? Kalau kita sedang berperang, siap-siap baju akan disobek, dikoyakkan, tangan akan diputuskan. Ya. Dan saya menunjukkan konsekuensi ini supaya inilah orang akan sadar bahwa apa yang saya baca ini akan membuat birahi. Ya. Jadi jangan kalian bilang jaga marwah Islam. Ini saya sedang menunjukkan kalau saya baca Bible ini dengan sendirinya. Tapi sebagai muslimah saya tidak boleh begitu. Saya tahu. Jangankan begitu. Itu pun saya nggak boleh loh. Makanya saya kalau diskusi itu lihat situasi dan kondisi. Lihat bagaimana saya keras kalau berdiskusi. Kami perempuan Islam diajarkan begitu. Tapi saya buktikan kepada kalian, ketika ayat ini saya yang baca dengan lantunan yang penuh birahi, diksinya akan cocok dan masuk. Dan bahkan bukan saya yang katakan. Negara bagian asal larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar. Ini menyadarkan, ya. Itu terkadang kita harus mengorbankan diri dulu untuk membuat pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang. Ya. Gitu loh. Gitu ya, mohon maaf ya kalau kalian tidak nyaman dengan ini. Saya jujur katakan, ada salah satu ulama yang mengatakan, saya lupa apa Ustadz Hanafi atau siapa, kafaratnya membaca Bible ini itu harus membaca Al-Quran 4 lembar 5 lembar loh. Kalau saya perlu bertaubat loh. Saya kalau habis baca, naikkan megalomen itu Fandi, Bang Ade itu. Saya baca Bible ini banyak dosa yang saya buat, tahu nggak kalian? Iya. Ada kata-kata kotor di situ. Gitu. Maka saya harus bertaubat setelah orang setelah berperang itu akan melakukan kekerasan karena mereka sedang berperang. Halo, Gitu. assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih. Besarkan itu evangelis. Lagi pada tidur semua tuh. Siapa tuh? Bang Andi. Jangan dilihatin, jangan dilihat, nanti digoreng. Nih. Evangelis Yonatan Nandar. Aku jadi security nih sampai lusuh. lanjut. Lagi di Jakarta.
Jelaskan Bang Ade. Jelaskan, Dia jelaskan. lagi di rumah sakit. Itu Bang, ada yang kecelakaan itu Bang Putu Dewa tuh. Oh iya, Ya, Bang Aji, sepertilah lah, Bang demi Putu Dewa doanya. Aji. Gimana beliau? Apa beliau sudah sadar? Lagi di rumah sakit sekarang, lagi nunggu. Kayaknya belum sadar, kena kepalanya. Mungkin nanti Kohani lagi lagi ambil ambulan dulu, mau dibawa ke Bekasi katanya Uni. Ya kita doakan aja lah, Teman-teman. minta doanya ya semuanya ya. Kang Ade, kita Sepertilah ya teman-teman semuanya yang di ya. bawah mohon doa untuk Dewa Putu Adi, salah satu mualaf kita ya dari agama Hindu. Beliau salah satu public figure juga. Mohon teman-teman semua bacakan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini sebenarnya adalah apabila dibaca itu kan manfaatnya buat kita sendiri ya. Tetapi semoga dengan membaca Al-Fatihah ini kita bisa menghadiahkan pahalanya atau menghadiahkan kebaikan-kebaikan dari surah Al-Fatihah itu untuk beliau dan bisa menjadi asbab sembuh untuk beliau. Semoga Allah mengangkat penyakit dan semoga Allah memudahkan upaya penyembuhan beliau, dan semoga Allah meringankan beban dari keluarga yang dari keluarga beliau sendiri, dan dimudahkan juga untuk segala urusan yang sedang dijalani baik oleh teman-teman kita PI, Kohani dan yang kecelakaan lain. di jalan tol. Itu kebetulan Ya. pas keluar tol Sumberjaya Majalengka. Oke, gitu aja Uni. Saya dan yang di bawah minta doanya aja ya. Sapakila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Saya baca Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Oke, lanjut diskusi kita. Lanjut Fandi siapa itu? Silakan Pak Adriel, buka mute-nya. Kristen beliau ini. Fenty juga kan Kristen. Ya, terima Ya, kasih monggo, sudah monggo. dinaikkan. Ya, Selamat silakan siang. brother. Ya, Selamat siang brother. mau tanya, bisa nggak dijelaskan di hadis Ibnu Majah 3742 apa maksudnya itu? Hadis Ibnu Majah. Coba dibacakan diksinya biar saya juga sambil mencari biar nggak lama. Bacakan diksinya brother. 3742. Iya, maksudnya brother bantu saya bacakan diksinya. Karena saya bukan penghafal hadis ya. Ini saya juga ini harus Bu, cari. HP saya cuma satu aja. Jadi Anda sama sekali belum baca. Kemarin saya nonton orang di TikTok juga sih, cuma aku nggak dapat Hadis poinnya. Ibnu Maksud Majah saya, nomor apa maksud- berapa? 3742. Kemarin kan aku dengar orang berdebat, cuma aku nggak dapat poinnya, maksudnya dari hadis itu apa. Ini saya harus nyari lagi nih. Nih, saya ya. Saya bacakan di sini ya. Iya. Ya, saya pikir tanpa dijelaskan semua orang akan tahu. Simak baik-baik ya Bangku Adriel ya, biar paham ya. Ya. Sunan Ibnu Majah 3742 telah menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, Ishaq bin Masyur dan Kamil Abu Al-A'la dari Habib bin Abu Syabit dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW pernah mengolesi daerah sekitar kemaluan beliau dengan tangannya. Masalahnya di mana itu, Bang? Maksudnya itu diolesin di alat kemaluan itu, maksudnya itu gimana itu? Ya, mengolesi. Artinya beliau Ya, pernah melakukan itu. Anda nggak pernah megang-megang kemaluan Anda? Enggak, ini kan Anda beda nggak kan pernah kalau mencuci? saya- Nggak, gini loh. Kalau di dalam Islam itu kan kami ada taharah ya, ada mensucikan Iya. diri gitu ya. Kalau kami mensucikan itu, kalau saya sendiri nih ya, saya cebo itu saya pegang vagina saya untuk dibersihkan. Kalau Anda kalau membersihkan nggak dipegang burungnya ya? Enggak, kalau Adriel monyet yang pegang burungnya. Oh, maksudnya dipegangin orang. Ya kalau Nabi sendiri dia membersihkan kemaluannya dan melumuri sendiri, mengolesi sendiri kemaluannya, bukan orang lain yang disuruh olesi. Kalau Anda suruh orang atau sendiri? Biasa Enggak, orang maksudnya disuruh. Bang Adriel selalu suruh orang ya olesi kemaluannya Bang Adriel. Oh, suruh orang. Kalau suruh itu. Enggak, saya kira tadi ngoco.
Oh, bukan. Kalau ngoco itu seperti yang Anda lakukan, ya. Gitu. Iya, kalau Anda yang sering ngoco. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah ngoco karena istrinya aja banyak. Ngapain dia ngoco? Iya. Istrinya ada loh. Ngapain dia ngoco coba? Kalau di Bible ada Ya, nggak di yang Bible, kayak gitu? kalau di Bible Anda, Yesus nggak punya istri. Kalau dia berpotensi ngoco, jelas. Kalau dia normal loh ya. Dia nggak punya istri. Kalau Yesus ngoco normal, ya, karena dia nggak punya istri. Kalau Nabi Muhammad ngapain ngoco? Istrinya aja ada. Ada istri. Parah. Masa pengolesi sama dengan ngoco? Parah. Kayak mana kalau Ngoco, Tuhan coba, ngoco, ya? tunggu, bentar. Ini udah menghujat ya. Coba tunjukkan kalau mengolesi. Bentar dulu, coba tunjukkan kalau mengolesi itu artinya mengocok. Hei, masa itu mengocok? Kalau mengolesi itu mengocok, kalau seandainya burungmu misalkannya sakit, kamu olesi dengan obat, artinya kamu langsung kocok gitu. Kok kalian kotor banget ya? Hei, kalau Nabi Muhammad nggak mungkin ngocok, karena apa? Istrinya banyak, cantik-cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik. Lah kalau Tuhan kamu ngocok wajar kalau dia normal, kecuali dia nggak normal. Kenapa? Dia nggak punya istri. Aduh, ketampol banget nggak tuh? Iya dong. Yesus punya burung nggak? Yesus punya burung nggak? Saya bentar dulu. Yesus itu pernah dicium kakinya sama perempuan. Kaki Yesus pernah dicium sama perempuan. Pertanyaan saya, di mana kalian bisa membuktikan kalau perempuan itu berhenti di lututnya dan tidak lanjut ke atas apa sih? Bentar dulu, ini kan Nabi saya dituduh ngocok. Saya tidak terima dong Nabi saya dituduh ngocok hanya karena hadis. Loh, kok wanita seks? Saya lagi disuruh baca dan dituduh Nabi saya ngocok, lalu saya jawab, kalau Nabi saya nggak mungkin ngocok. Kenapa Nabi saya itu melarang untuk dengar dulu onani itu? Kenapa sih ini kok tantrum? Nabi saya melarang onani. Nabi saya melarang onani. Al-Quran saya melarang onani. Halo, ketika Nabi saya melarang onani, kalau dia ngocok, pasti yang lebih tahu istrinya. Pasti istrinya akan bersaksi. Tapi kalau Yesus ngocok, wajar karena dia nggak punya istri. Kamu siap mati itu nanti. Ya memang kita akan siap mati kok. Yesus aja mati. Masa saya nggak boleh mati? Tuhan kamu aja mati, gimana sih? Kenapa sih gitu ya? Kalian itu kalau bicara tentang kelamin pasti melulu kalian pikirin di otak kalian tuh kalau nggak segini papap hoba-hoba kalau nggak ngocok. Karena kalian kebiasaan ngocok, ya. Hei, kamu orang Kristen yang menuduh Nabi saya ngocok ya? Kamu itu kebanyakan ngocok. Makanya otakmu cuma ngocok aja. Masa melumuri sesuatu kemaluan dengan itu dikatakan dengan ngocok? Nabi Muhammad ngapain ngocok? Coba, Nabi Muhammad itu punya istri dan kami dilarang untuk onani dan kami dilarang untuk melakukan masturbasi. Dalam Islam itu bahkan Allah tidak mensucikan orang yang masturbasi. Ya, tidak melakukan memuaskan syahwatnya kepada tempatnya, itu tidak disucikan oleh Allah. Nah, lalu kamu tuduh Nabi saya karena Nabi saya mengolesi daerah sekitar kemaluan dan itu daerah sekitar kemaluan. Apakah itu adalah kemaluannya? Daerah sekitar kemaluan. Nah, kalau Tuhan kamu dia normal, laki-laki normal loh ya, wajar dia ngocok karena dia nggak punya istri gitu. Secara tidak langsung dia menceritakan kebiasaannya. Jadi begini ya, kalian umat Kristen, ketika kami diajarkan bahwa mengolesi bagian kemaluan kita itu bukan sesuatu yang berdosa, lalu kalian bilang itu kebiasaannya. Jadi kalau seandainya di kitab kalian si Yesus dicium sama Maria Magdalena, berarti kebiasaannya dicium tuh pahanya, kakinya sama perempuan sundal. Begitu cara berpikir kalian. Kalau seandainya kalian bilang Nabi kami mengajarkan bahwa boleh mengolesi sesuatu di area kemaluan kita dan itu bukan sesuatu yang haram, ya, lalu kalian bilang itu kebiasaan Nabi saya. Oke lah, saya terima tuduhan kalian karena saya juga tidak akan bisa membantah, kalian tidak akan terima kan. Saya komparasi itu. Kalau Yesus kalian dicium sama pesundal kakinya, apakah kebiasaan Tuhan kalian itu diciumin orang sama pesundal? Begitu cara berpikir kalian. Kotor sekali ya. Kalau saya tidak terima loh cara berpikir begitu. Itu picik alias cabul. Makanya saya katakan tuduhan kalian mengatakan agama Islam agama cabul, itu representasinya justru kalian sendiri. Bayangkan loh, hanya dengan hadis begini saja otak kalian langsung ke ngocok. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau di kitab kalian jelas di sini dikatakan seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung.
Ya, di sini jelas sekali ya. Kita baca di sini. Nah, nih. Ya, tentang kenikmatan cinta tadi ya. Nah, kita baca teman-teman. Nah, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga Hisbon. Di bawah kenikmatan cinta perikopnya, betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Maaf ya, ini tidak ada adegan seksualnya di sini. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu. Ngapain? Kalau tete diumpamakan seperti pohon kurma lalu dipanjat, itu ngapain? Ngapain? Jawab. Main. Ya ngapain? Bayangkan ya, buah dadamu gugusannya. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Jadi badan itu diumpamakan pohon kurma, buah dada gugusannya. Dan ada yang minta izin untuk manjat pohon itu. Dimanjat tubuh orang loh, manjat tubuh loh. Ngapain itu? Tapi ketika Rasulullah mengajarkan bahwa boleh mengolesi daerah sekitar kemaluan. Kenapa? Kemarin sahabat saya itu Julius pergi ke Mekah untuk Ya teman-teman, tap-tap layar lah woi. Kena tombol ansip Romawi. Tap-tap dulu, kasih kuat tap-tapnya. Akhirnya hancur kan kalian? Rasakan. Ya, yang naik yang ada yang Kristen? Bang Opa Bambang Kristen Muslim? Monitor, Pak. Lanjut tuh nih, lanjut. Saya hadir kembali teman-teman ya. Jadi kalian kan sudah dibilang Fandi, jangan menghujat agama Islam. Kenapa? Karena saya tidak perlu menghujat. Saya cukup bacakan kitab kalian. Saya akan membuktikan bahwa tuduhan kalian kepada Nabi saya itu tuduhan yang sangat keji. Karena dalam Islam sendiri, jadi saya ceritakan ya. Jadi ketika sahabat saya lah ya kan, jadi gara-gara sahabat saya pergi ke Mekah, muncullah pembicaraan antara saya dengan Kak Sarah. Jadi Kak Sarah itu menceritakan bahwa kalau kita yang mau pergi ke mana namanya itu, ke Mekah itu kan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang laki-lakinya ya. Kalian kan tahu itu ya, tidak dilarang. Kalau orang astagfirullahaladzim, kalau orang zaman dahulu mereka tidak berbusana. Nah kalau di Islam sendiri itu masih berbusana, tertutup auratnya, tetapi tidak memakai pakaian dalam gitu ya. Kenapa? Karena ada tutupan selain pakaian dalam itu. Oke. Nah pakaian ihram ya. Nah lalu saudara saya itu, kakak saya itu bilang begini, buat para pria yang badannya agak gempal itu akan lecet kalau dia tidak mengolesi area sekitar kemaluannya dengan bedak baby powder. Nah, pertanyaannya, dalam Islam melakukan hal seperti itu bagaimana? Bagaimana dengan Islam? Islam memahami itu vulgar nggak itu? Porno nggak itu? Terlarang nggak begitu? Maka hadis semacam ini membuktikan bahwa itu bukan perbuatan mesum, bukan perbuatan dosa. Begitu loh. Nah, tapi kalian bilang bahwa Nabi saya ngocok, kan kurang ajar kalian. Sudah jelas Nabi saya punya istri. Dan mengolesi sesuatu di area kemaluan, apakah itu langsung ngocok? Otak kalian kotor. Karena kalian nggak bisa megang burung kalian, pasti langsung kalian kocokin itu burung kalian. Ya, mungkin ya kalian karena otaknya kotor. Nah, makanya saya katakan, kalau Nabi saya mustahile beliau melakukan perbuatan tersebut karena kami dilarang masturbasi, begitu dilarang, apalagi kalau punya istri. Dan Nabi saya punya istri banyak, cantik-cantik. Tapi kalau Tuhan kalian itu berpotensi buat mengkocok.
Kenapa dia berpotensi mengkocok? Pertama, dia kan normal. Kalau kita menggunakan rasionalitas ya. Kalau Tuhan kalian laki-laki normal, tidak punya istri, sementara dia punya sperma karena makan ikan goreng dan makan asupan, ada protein, ada libidonya dan segala macam, kecuali dia nggak normal ya. Maka dia berpotensi untuk mengkocok burungnya sendiri. Ya, gitu. Paham ya maksud saya? Berpotensi loh saya bilang. Kalau dia normal, kecuali kalian memang akui dia tidak normal, ya nggak apa-apa, dia nggak akan pernah mengkocok karena nggak ada yang mau dikocok mungkin, atau dia tidak punya birahi, nggak apa-apa lah, itu urusan kalian lah, itu kan hak kalian menjelaskan. Kalau saya menggunakan rasionalitas loh, pertimbangan loh ya, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu nggak boleh, onani masturbasi itu tidak boleh, walaupun ada dari manhaj salaf yang membolehkan asal darurah gitu ya, daripada terjadi perjinahan antara suami istri ya, nauzubillah min dzalik ya. Dan itu tidak bahkan ada dalilnya kalau Allah tidak akan mensucikan orang yang melakukan hal seperti itu ya. Allah tidak melihat kepada orang-orang yang begitu menikahi tangannya itu. Jadi Rasulullah sendiri melarang menikahi tangan. Tiba-tiba Nabi saya kalian tuduh mengkocok gara-gara Nabi kami membolehkan untuk melumasi area kemaluannya. Karena otak kalian tuh kotor banget. Mungkin kalian itu ya, kalau seandainya lihat batu hajar aswad, kalian kebayang untuk vagina. Itulah kalian, makanya sih sembahlah pada Tuhan yang benar. Ikutilah ajaran yang tidak ada ayat-ayat vulgarnya. Ikutilah ajaran yang mengajarkan membedakan kita dengan binatang, yang mengajarkan bahwa ada perbedaan antara setubuhan halal dengan setubuhan yang tidak halal, bahwa bahkan dalam hubungan badan pun juga ada tutorialnya supaya tidak menjadi asbab kalian mirip dengan binatang. Ikutilah ajaran yang seperti ini yang menjadi asbab kami sebenarnya wajib punya rasa malu, tapi saya wajib memberikan kepada kalian informasi ini dengan bahasa seperti ini karena kalian sudah model memerangi saya. Nah, dalam Islam memenggal kepala seseorang itu tidak boleh, tapi ketika kita hendak dipenggal kita boleh penggal duluan ya, sebagai pembelaan diri, namanya memerangi orang yang memerangi kita. Kalau bisa jangan dipenggal dulu, dikasih dulu kesempatan ya, tusuk dulu aja yang lain. Nah itu dalam perang. Kalau dalam perang Islam juga mengajarkan begitu. Dalam riwayat sebuah hadis ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, saya berperang dengan orang ini dan orang itu terpojok, dia memutuskan tangan saya, boleh nggak saya bunuh orang itu? Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, Rasulullah bilang jangan dibunuh orang itu karena kamu pun dulu juga seperti itu. Padahal dia sudah memutuskan tangan saya. Rasulullah tidak boleh, kata Rasulullah. Ini adab dalam Islam. Bahkan dalam berperang pun kami ada adab. Berhubungan badan pun kami boleh ada adabnya. Apa adabnya? Kami tidak boleh bugil, bertelanjang bulat ya. Ada fikihnya ya. Ada perbedaan kami dengan hewan. Nah ini Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Di ajaran kalian ada nggak tutorial segi di bapak ubah bonus kayak tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar ini, seperti yang adegan-adegan kebinatangan itu? Nggak ada aturannya. Jadi saya harus keras kepada kalian umat Kristen karena kalian memfitnah Nabi saya dengan hadis yang kalian lemparkan ini ya. Dan diksi saya juga adalah rasionalitas. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak akan melakukan hal itu, karena kalau beliau melakukan hal itu, orang yang pertama sekali mengatakannya adalah orang terdekatnya ya, istri-istrinya dan para sahabat ya. Andai pun beliau ternyata tidak melakukan perbuatan itu, tentu Allah yang katakan, Allah yang akan membunuh beliau begitu, kalau beliau itu bukan Nabi yang benar. Nah dan lagi pula kami dilarang untuk melakukan hal seperti itu, masturbasi. Nah itu ya. Nah tapi rasionalitasnya adalah kalau Nabi kami mustahil karena dia punya istri, mohon maaf ya, kalau dia ingin memuaskan hasratnya sebagai manusia, dia punya istri, tempat beliau untuk melepaskan syahwatnya sebagai seorang manusia. Masalahnya adalah Tuhan kalian yang katanya 100% manusia itu mau melarikan syahwatnya kemana? Mau membuang spermanya kemana? Atau kalian mau bilang Tuhan kalian gak punya sperma atau tidak punya rasa birahi? Ya tunjukkan datanya lah. Karena kan 100% manusia itu ya dengan sifat kemanusiaan kita. Nah kalau Tuhan kalian tidak punya istri sama sekali, waktu dia fase remaja dan mulai dewasa, penyaluran seksualnya kemana? Maka saya katakan berpotensi mengkocok. Beda dengan Nabi saya. Ya begitu. Oke, kita naikkan lagi ya. Teman-teman Kristen, izin kalau kawan-kawan Muslim langsung diturunkan ya, nanti kena gampar juga. Soalnya lagi perang ini.
Kita naikkan kawan-kawan Kristen dulu ya. Saya itu akan memerangi kalian kalau kalian memerangi saya, tapi kalau kalian belajar, saya akan mengajari kalian. Kalau kalian memusuhi saya, bagi saya tidak masalah, bodoh amat, emang gue rugi. Tapi kalau kalian memerangi agama saya punya kewajiban. Diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Perang kita perang argumen. Nah, saya pakai rasionalitas. Kalau kalian merasa tersakiti, ya salahkanlah kawan-kawan kalian yang kurang ajar menuduh Nabi saya begitu. Kan begitu. Kan Ayo. begitu. Tap-tap layar dulu teman-teman ya. Di bawah kencangin tap-tapnya. Ada nggak moderator di bawah ini? Yang moderator ada nggak? Monitor moderator yang di bawah. Dangdut. Ya ya dong, perang argumentasi lah. Masa nggak tahu perang argumentasi? Ih, masa Sekali-sekali lihat dulu, aku naikkan orang. Ya, yang naik ini Kristen atau Muslim? Berisik kau, berisik. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Muslim standby di bawah, lagi perang nanti kena tampar juga. Nangis kalian nanti. Kasih kesempatan teman-teman. Teman Kristen mau perang ini akibat dari orang-orang yang tidak ini lagi gencatan senjata ini. Tuma. Ya, Roy, Kristen Muslim? Bang Roy, Kristen Muslim? Lama waktu, waktu. Yang naik Kristen, bukan Muslim. Ingat, yang naik Kristen bukan Muslim. Kawan-kawan Muslim standby dulu karena lagi perang ini, nanti kena tampar pipi kalian, kaget kalian. Mustaki ini Kristen Muslim? Mustaki? Turun. Rian Kristen Muslim? Enggak, kita cuman cepat teman-teman, kita cuman cepat, dipercepat gitu. Rian, Bang Rian Kristen Muslim? Bang Rian, oke. Itu 3 kali, kita percepat maksudnya. Nah ini Pak Pendeta Petrus Suat lagi naik. Aku mau ngambil makan aku dulu ya, bentar. Iya. 3 menit lah. Sapa-sapa dulu ya, Pendeta. What? Sapa-sapa dulu ya. Ya, selamat siang Pak Pendeta Petrus Pastor Suat, bukan pendeta ya, pastor ya? Peter Swat. Oh, Peter Suat. Peter itu singkatan apa Pak Pendeta? Selamat siang Bang Fandi Ahmad. Siap. Selamat siang. Ya. Bang Fandi ini domisili gimana, mana Bang? ya? Saya di Sulawesi sekarang. Oh, Makassar kah? Ya, Makassar. Oh, baik, makasih. Itu saja. Siap. Gimana kabar Pak Suat? Kabarnya sehat-sehat, di Kupang sekarang musim hujan. Oh iya sama juga di sini kadang-kadang hujan. Izin ya untuk kawan-kawan Muslim kasih kesempatan teman-teman Kristen biar cepat kita dialog. Kebetulan kita lagi mode defense gitu teman-teman ya. Ya, mungkin saya tanggapi Silakan Pak Pendeta. sekilas dari tadi Umi Rifa mengenai kehidupan Yesus. Alkitab berkata bahwa dia tidak berdosa. Nah, masalah yang tadi bicara masalah seksual segala macam itu, orientasi seks, sebenarnya secara implisit itu sudah
sirat dari pernyataan Tuhan Yesus di Matius pasal 5. Ya, pasal 5 itu ayat 21, 27, 28. Karena kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi berzina itu memandang itu dalam konteks pandangan yang jinah ya, pandangan jinah, bukan memandang untuk mengagumi. Nah, jadi tidak ada indikasi bahwa Yesus itu ada apa ya, seperti yang disampaikan oleh Umi Rifa tadi ya, bahwa kalau kita bicara tentang orientasi seks itu pasti ada dimulai dengan stimulus dan segala macam. Ya minta maaf ya, ini karena ngomongnya tadi begitu toh. Ya, jadi nah di situ kita lihat bahwa untuk Yesus sama sekali tidak ada, karena kalau ada berarti dia Izin tidak. Pak Pendeta, normal nggak Yesus ini Pak Pendeta menurut Anda? Dia manusia normal nggak? Dia manusia dan Allah. Jadi dalam pemahaman Nggak, maksud saya Pak Pendeta, dalam kemanusiaannya normal nggak dia ini? ya ada 100% manusia. Oke, normal ya. Ya. Tetapi Oke. ada Nah, izin, ada pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. ya Menikah nggak dia ini? Punya istri nggak? di Alkitab tidak. Oke, Yesus nggak punya istri. Terus dia normal. Ada nggak potensi ngocok? Yesus ini Pak Pendeta Suat. Tidak Kan ada. normal. Normal nggak punya istri. Ada nggak potensi ini? Aku cuman bertanya ya Pak Pendeta ya. Ada nggak Ya. potensi ngocok Yesus ini? Ada nggak? Silakan. Tidak ada, karena dia tidak berdosa. Oke, memang di dalam Bible ada nggak perintah untuk nggak boleh ngocok? Silakan. Apanya? Ada nggak perintah nggak boleh ngocok? Silakan dijelaskan. Ada, itu kata onani itu dari salah satu peristiwa menantunya Yehuda, itu si Onan. Onan itu dia tidak ingin meneruskan keturunan saudaranya sehingga dia membuang spermanya. Itu dilarang. Ya, bisa tunjukkan dalilnya Pak, ayatnya di mana? Tapi sebentar, sambil Anda cari, saya sapa dulu yang baru naik, Tony sama baik. Wulan ini Jadi Kristen Mas atau Hasan. Muslim? Siap. Tony sama Wulan Kristen atau Muslim? Bang Tony, Wulan. Oke, enggak menjawab ya. Panggilan terakhir, Tony sama Wulan. Kalau enggak jawab, enggak bicara, saya turunkan. Tony? Wulan? Wulan? Oke. Silakan Pak Pendeta. Ini kalau sudah monitor bilang ya. Ya, itu datanya itu di Kejadian 38. Ya, dilarang onani ya, nggak boleh onani ya dalam Bible ya. Ya, itu dosa. Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan, nanti sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada Tes. kakaknya. Di situ Tuhan marah karena dia membuang spermanya atau tidak menghamili kakaknya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, Ya, dua-duanya. Dan sekarang pertanyaan saya, jelas-jelas di ayat itu, kenapa ini ya, saya bingung dengan umat Kristen ya. Teman-teman tahu nggak? Saya itu udah 6 tahun jangan diskusi. bicara umat Bentar. Nggak, saya di luar konteks. Kalau Anda tidak, bukan saya ajak, saya nggak ke Anda. Saya ke poinnya ke 756 orang. Teman-teman tahu ya, saya ini pendiskusi yang hampir 6 tahun. Dan di YouTube saya itu hampir 4 tahun. Dan teman-teman menonton sendiri kan, saya berdiskusi banyak dengan pendeta Kristen. Dan ayat ini teman-teman, jelas sekali konteksnya terkait tentang Yehuda itu ingin memberikan keturunan buat dia. Karena dia harus punya keturunan. Nah, karena si Onan ini teman-teman, dia itu harus menghamili si istrinya atau si Tamar, si Tamar ini. Tamar ya. Nah, kenapa si Tamar ini harus dihamili? Karena si Yehuda harus punya keturunan. Karena nanti kan keturunan Tuhan mereka kan dari situ tuh teman-teman ya. Nah, Tuhan marah di situ secara eksplisit bahwa si
Onan ini tidak menghamili istri kakaknya. Karena dia tidak mau menghamili istri kakaknya karena Tembak kalau luar dia itu menghamili ya? Dia tembak luar ya? Tembak luar kan? Iya, jadi kalau dia menghamili istri kakaknya, ya kan, anak itu tidak disebut sebagai anak dia. Lu bayangin Van dia, lu yang udah capek buka celana buat menghamili istri lu, tapi anak lu nanti bukan anak lu, tapi anak kakak lu. Lu mau nggak kayak gitu? Sperma lu. Nah, Onan juga nggak mau, si Onannya nggak mau. Lalu dia buanglah spermanya. Nah, tapi Tuhan marah menghukum Onan dengan membunuh si Onan ini. Sebenarnya kalau poin di situ kita lihat adalah si Onan tidak mau memberikan keturunan. Sebenarnya kalau kita lihat karena konteksnya di situ si Yehuda harus punya keturunan. Makanya si Yehuda akhirnya dipapap hubah-hubah dengan si Tamar. Jalur persundalan. Makanya keturunan Yesus ini keturunan pesundal, keturunan jina gitu. Karena nenek moyang Yesus itu rata-rata pejina. Iya, rata-rata keturunan nenek moyang Yesus itu pejina. Oke, Ada Daud, bentar ada Daud pejina, Yehuda pejina. Itu keturunan nenek moyangnya Yesus. Saya bingung ya kenapa Tuhan kok lahir dari keturunan pejina ya Pak Pendeta? Ya karena itu membuktikan bahwa secara daging manusia yang berasal dari Adam itu tidak ada orang benar. Semua orang Termasuk Bunda berdosa. Maria. Termasuk Bunda Ya. Maria. Ya semua orang berdosa. Nah, saya jelaskan dulu ya tadi yang itu. Nah, yang tadi Umi Rifa baca di kejadian itu kan eksplisitnya. Nah, implisitnya itu secara implisit bisa dilihat di surat Yudas. Ya, Yudas 1 ayat 8. Nah, namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Nah, jadi imajinasi yang bersifat zina, ya orientasi seperti tadi tindakan onan, nah, itu di hadapan Allah itu dosa. Itu dosa. Tapi Paulus menghalalkan segala sesuatu asal itu berguna gimana dong? Segala Itu sesuatu mengenai- halal bagiku kalau itu berguna. Yaitu makanan. Harus Kenapa lihat teks. diksinya segala sesuatu di situ? Teks konteksnya itu harus dilihat. Nih, Ya berguna. Kalau makanan itu kan ada makanan yang berguna, ada makanan yang tidak Ya. berguna. Nah, berguna bagi orang Indonesia. Ya, tunggu, saya baca ayatnya ya. Saya baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Kita baca guys. Ya. Bahkan Paulus sendiri mengatakan sudah tidak hidup di bawah hukum-hukum lagi guys. Ya, makanya saya bilang nih, ajaran umat Kristen ini gimana sebenarnya gitu ya. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Kalau dia bawa dilarang onani di perjanjian lama, bukankah perjanjian lama udah dibatalin? Kan lucu kan Yang teman-teman. maksud ini kan tadi konteksnya Bentar dulu. makanan. Enggak, sebentar dulu brother. Saya kasih diksi dulu nih. Ya, oke. Narasi dulu. Tadi larangan onani Anda ambil kan dari kitab perjanjian lama tuh terkait onan. Padahal kitab perjanjian lama itu namanya aja udah perjanjian lama yang sudah tidak terpakai kan begitu. Tiba-tiba untuk hal tertentu kalian kutip-kutip dari perjanjian lama. Giliran ada Perjanjian mata baru ganti juga. mata. Tadi ada Nah, perjanjian iya. baru juga. Nah, di perjanjian baru juga ada revisian ajaran kata Paulus ya. Nah, ini lihat. Nah, lihat ini ya. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Satu Korintus pasal 6. Nah, di sini ya, di sini perikopnya aja nasihat terhadap pencabulan. Loh, kok makanan? Saya bingung, Pak. Kenapa perikopnya pencabulan tapi di sini kok malah makanan Bapak bilang? Ini kan baca ayat 12. Coba ayat 13-nya itu dijelaskan. Iya, itu kan perikop nih. Saya tunjukin teman-teman. Ini kadang-kadang aku bingung sama umat Kristen lah, guys. Gimana sebenarnya ini? Di sini perikopnya aja tentang pencobolan, tapi tiba-tiba kenapa jadi makanan coba? Tuh kalian lihat tuh. Perikopnya nasihat terhadap pencobolan. Segala perikop itu sesuatu kan- halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tuh. Segala sesuatu di sini. Gak ada di sini makanan atau enggak makanan. Segala Nah, itu sesuatu jelas. halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Baru di sini katakan makanan Ayat adalah 13. untuk perut. Iya, baru di sini dijelaskan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga kuasanya. Di sini segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi artinya segala sesuatu itu halal kata Paulus. Itu yang kita bahas. Gimana kan dong Pak segala Pendeta nih? sesuatu Kan kontradiksi halal. dong.
segala sesuatu halal tapi tidak semuanya berguna. Itu konteksnya kan. Makanya kalau seandainya mengocok itu berguna, berarti boleh dong. Begini, pertama saya mesti jelaskan Mana sih? dulu bahwa yang dia punya preconceived Bagi orang yang lagi mengocok ya kan, berguna bagi dia ya berarti boleh lah ngocok. Selamat pagi Jadi Pak. Pagi, Selamat Pak pagi Denny. semuanya. pagi. Alasan tidak bolehnya kan kalau tidak berguna menurut Paulus, ya kan? Tidak berguna menurut jemaat Kristen. Kalau berguna menurut jemaat Kristen ya boleh-boleh aja berarti. Nah, Umi ini merusak teks Alkitab, tidak lihat Kamu teks merusak dan tiap konteks. kita. Gini loh, segala Iya. sesuatu halal bagiku. Ya konteksnya gimana? Makanya saya mau Di jelaskan. sini konteksnya nasihat terhadap pencabulan. Dan makanan. Iya kan di sini segala sesuatu Pak, including Pak tahu nggak arti? Bapak coba cari di KBBI deh tentang segala sesuatu itu apa maksudnya. Kecuali di sini segala sesuatu tentang makanan, baru ini hanya terkonteks kepada makanan. Tapi di sini segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku Iya, diperhamba oleh suatu ayat- apapun. makanya ayat Nah, 12 itu kalau seandainya ada yang berguna mengkocok itu, boleh toh enggak Pak mengkocok? Ya makanya Umi kasih saya waktu supaya saya jelasin. Ayat 13 itu bilang gini. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Nah, itu kan jelas. Tubuh bukanlah untuk percabulan. Nah, saya ikut cara berpikir dari Umi Rifa ini. Oke, sekarang saya tanya balik lagi. Udah selesai. Berarti nggak boleh mencabul diri ya, nggak boleh mengkocok ya, nggak boleh ya. Saya Ya. tanya, Yesus dicium perempuan sundal kakinya itu termasuk pencabulan atau enggak? Ya, kalau tidak. Oh, berarti kalau perempuan bukan murim cium kaki Yesus nggak masalah gitu ya? Ya cium kan disaksikan banyak orang. Tahu tidak orang Yahudi mengatakan orang Yahudi itu hampir sama dengan Islam loh ajarannya loh, tidak boleh bersentuhan yang bukan murimnya loh. Tapi Mana Yesus dalilnya? sendiri melanggar hukum itu. Dalilnya mana? Anda tanya sama orang Yahudi, ini akidah orang Yahudi. Jangan pakai Nah, berarti Anda tanya dalil itu dalam kan kitab tidak Anda nggak dalil. mungkin. Asumsi. Loh, saya suruh Bang Billy ke sini ya. Oke, saya suruh Bang Billy ke sini. Dia Yahudi. Saya ini orang Islam, bukan Yahudi, ya. Ya, oke, kalau Saya gitu pernah nggak usah ngomong saya Yahudi. punya teman Saya- orang Yahudi. Saya Tak, lagi nih. diskusi sama Umi. Fokus saja. Nanti ada Nah, waktu makanya saya- Anda jangan minta dalil dari orang Yahudi, Ya, kecuali kalau- orang kalau Yahudinya ada di ada sini. dalilnya kan Umi tidak perlu menyampaikan. Sekarang saya tanya, boleh nggak di Yahudi emangnya bersentuhan laki-laki yang bukan murim memang? Apanya? Gini loh, brother, saya ini punya teman orang Yahudi. Saya dapat Ya. informasi dari dia, laki-laki dan perempuan, apalagi itu dicium itu tuh pencabulan, Pak, kalau definisi orang Yahudi, karena Kalau dia bukan itu- suami istri. Ya, Nah, sekarang sekarang Anda itu- bilang, kalau seandainya Yesus kakinya dicium sama perempuan sundal, itu bukan pencabulan menurut Anda gitu loh. Ya, kalau Kan ada lucu. kan pasti Nah, ada yang sementara menuduh dia bercabul di situ. dengan teman-teman. Loh, Kan ada saksi mata. gini Itu loh, kan bukan dilakukan kan tersembunyi. Paulus sudah mengatakan segala sesuatu halal bagiku, sedangkan Tidak. Yesus saja makan nggak cuci tangan loh. Itu bukan, dengar ya, Yesus makan nggak pakai cuci tangan, itu tidak melanggar moralitas Nah, loh. maksudnya Kalau Umi seandainya ngomong Anda kemana-mana sekarang loh. nih, Coba ini satu saya deteksi loh. menunjukkan bahwa standar moralitas Kristen dengan Islam itu berbeda. Contoh, Yesus Ya, itu jelas makan nggak beda, cuci kan tangan. tipenya aja Nah, beda. kalian makan nggak cuci tangan? Kenapa? Tuhan kalian aja makan nggak cuci tangan loh. Kalian makan cuci tangan atau enggak? Nah, itu kan Umi tidak paham konteksnya. Nah, Konteksnya teman-teman gini. dengar ya, dengar teman-teman ya. Ini Kalau lucu orang Pak berita Yahudi ini. di Markus itu makan cuci tangan dan tidak cuci tangan itu terikat dengan iman. Saya tanya dulu sama Anda makan pakai cuci tangan atau enggak? Saya makan pakai sendok, jadi tidak perlu cuci tangan. Kalau Anda pakai tangan, dicuci atau enggak tangannya? Nah, saya malas pakai tangan. Teman-teman, dia seolah-olah mewakili seluruh umat Kristen, teman-teman ya. Padahal Tuhannya sendiri makan pakai tangan loh. Dia tidak mengikuti Tuhannya, dia pakai sendok. Tuhannya aja makan nggak cuci tangan loh. Jadi Ya, standar maksudnya- moralitas Ya, dalam maksudnya Umi itu dalam kitab penulis. merusak teks Tunggu dulu, ini saya Alkitab. tunjukkan. Kok Sembarangan merusak aja teks Umi Alkitab? ngomongnya. Saya tidak merusak, saya membaca sebagaimana Maksudnya Umi tertulis. saya Dengar ya. begini, coba Umi dengar saya Segala baik. sesuatu halal bagiku. Coba arti segala sesuatu halal bagiku itu apa? Ya, Coba jelaskan dulu nggak teksnya. terpisah dari konteks. Segala sesuatu halal, Iya, silakan. tetapi kan ayat 13 itu Ya. dikasih forbidden. Ada pembatas itu. Tetapi mengenai percabulan, nah itu kan jelas. Tetapi Ya, tubuh silakan. bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan Nah. untuk tubuh. Tapi halal kan? Apanya? Kalau tidak boleh Segala kan, sesuatu. kan dibilang Loh, tetapi tubuh. ini berarti kontradiksi. Segala sesuatu halal bagiku, Ya, tapi kan kon- tubuh bukan pencabulan. Ya, kan Halal ada atau tidak? pengecualian. Saya Kan ada tanya, pengecualian halal di tidak? situ. Menurut Paulus Umi nggak segala bisa sesuatu paksa halal itu. atau tidak? Loh, Masalah- teman-teman dengar ya, dia bilang saya merusak teks. Padahal di sini teksnya begini. Segala sesuatu halal bagiku. Bagi Paulus. Tetapi
Nah, Paulus itu kan harus kalian ikuti kan Yesus ya, Bentar, Paulus ya berkata, memang. roh Jadi, Allah oke. ada di dalam diriku, Nah, terus, ikutilah terus, tauladanku. terus, Ini terus. kenapa sih Pak Pendeta seolah mau mengingkari kitabnya? Paulus berkata, roh Allah ada pada diriku, maka ikutilah tauladanku. Itu Paulus loh, suruh kalian ikuti tauladan dia. Maka kata Paulus, segala sesuatu halal bagi kalian. Nah, Memang kalian ada haram halalnya nggak? Coba saya tanya dulu, coba kamu ada halal haram nggak? ini Umi ini mau ngomongnya kemana? Nanti Loh, kita buka, ketika di buka sini topik dikatakan satu lagi, halal Umi lari bagiku, ke satu. coba Ini tunjukkan kepada saya ada haramnya dalam kitab kalian. Ada pengharaman nggak di kitab kalian? ada. Coba apa yang diharamkan di kitab kalian? Apanya? Itu mengenai makanan. Gimana sih ini? Ya, Kalian makanan. punya halal haram nggak? Kalian bilang ada. Halal di sini ada. Maka kalau ada halal otomatis ada haram. Memang apa yang diharamkan di agama Kristen? Iya, Coba jelaskan ada. ke saya. Mengenai makanan itu ada yang diharamkan di imamat. Apa yang diharamkan? Itu Loh, banyak imamat tuh itu kan nanti. perjanjian lama. Efesus pasal 2:15 kan telah batal hukum Taurat. Gimana sih? Nah, Umi tahu itu. Iya kan? Ya berarti nggak ada haram dong. Ini gimana nih orang nih? Ini pendeta nih kocak ya. Dia Nah, bilang bukan ada nggak? kocak. Saya tanya di Jadi Kristen kamu ada tidak nggak mau haram? mendengar, Ada. hanya mau Gimana? didengar aja. Coba dengar ya. Saya tanya, kalau Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagi dia, ada Nah. tidak yang haram di agama kalian? Ada, kata Anda. Di mana tertulis di imamat? Loh, imamat itu kan kita perjanjian lama bukan? Bukankah dalam perjanjian lama itu sudah perjanjian lama dibatalkan juga oleh orang Paulus? Kristen menerimanya sebagai firman Allah. Ya, Efesus pasal 2:15 dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat itu gimana? Makanya kan ini Nah. kalau ini kan udah baca itu, cuman kan merusak teks, tidak paham. Jadi ngutip Anda dari sana, tadi nuduh-nuduh merusak teks, ngutip merusak teks. sini. Saya sedang mengutip satu ayat tanpa mengurangkan satu huruf pun. Nah, yang mau dibahas Segala itu apa? sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Di sini Ya. kalau kita baca diksinya jelas, semua itu halal bagi Paulus. Nah. Tapi kan nggak semua berguna. Artinya kalau berguna maka itu boleh. Kalau mengkocok itu berguna bagi orang yang lagi sange, ya udah boleh berarti itu poinnya. Nggak ada gitu. Mengenai Loh, percabulan ini itu gimana semua ya, dengan gini teman-teman, loh. dengan teman-teman ya. Yesus dicium kakinya sama pesundal itu tidak cabul. Padahal yang menciumnya adalah seorang pesundal loh teman-teman. Dicium loh teman-teman, dicium. Kalau Disentuh Yesus, dengan bibir. sebentar. Itu Kalau tidak cabul. Yesus, coba Nah. Umi dengar saya dulu. Saya kasih narasi yang tepat supaya Umi cara berpikirnya itu tidak gagal paham Alkitab. Jadi itu kan dilakukan di keramaian dan di situ dihadiri oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan orang Yahudi waktu itu sedang mencari kesalahan Yesus. Kalau tindakan Yesus itu dihitung sebagai percabulan dalam komunitas Yahudi, sudah pasti itu dipersalahkan. Tetapi tidak ada indikasi itu. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Begitu, menyamakan dirinya dengan Allah, dan itulah yang dipercaya orang Kristen bahwa Yesus Allah dan manusia. Berarti kalian percaya tuduhan orang Yahudi kepada Yesus ya, kalau dia mengutuk Tuhan ya? Ya, orang Yahudi menolak, makanya kami Iya tidak kan mengikuti. gini, Pak, logikanya begini. Kata Yahudi, Yesus itu pengutuk Tuhan, dan kalian membenarkan kalau dia pengutuk Tuhan dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan, begitu? Ya, kami percaya bahwa Yesus adalah percaya. Mesias. Karena Mesias Bentar yang dulu, dijanjikan bukan adalah itu. Mesias itu bukan Immanuel. Tuhan. Di mana sejak kapan Mesias? Sejak kapan dia dipanggil Immanuel, Pak? Emang Yesus pernah dipanggil Immanuel dalam kitab Anda? Matius 1 ayat 23. Coba bacakan. Nah, gitu dong Umi. Dengerin Bacakan orang ya. dulu. Kita lihat kebohongan Pak Pendeta ya. Terus, Kita akan Umi. lihat kebohongan Pak Pendeta ini. Ya, dia udah nyimpulkan. Belum tahu hasil akhirnya udah simpulkan. Tenang Umi, Nah dulu Pak ayatnya, sabar. saya tahu ayat itu. Baca Pak, baca. Nah, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung darah anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke. Umi tahu arti Apakah ada Immanuel? ayat? Apakah ada ayat yang mengatakan Betul. bahwa Yesus diberi nama Immanuel? Nah, makanya saya tanya Umi. Umi tahu arti Immanuel? Teman-teman, dengar teman-teman ya. Immanuel itu adalah nama yang memang ada artinya, sama seperti Israel, Samuel, Orang memberi Ismail. nama dia Immanuel. Dengar tapi dulu namanya ya, itu Immanuel itu punya arti sama seperti Israel, Ismail, Gabriel. Itu sama saja seperti itu, ada artinya namanya. Nah, masalahnya ketika Aduh. katanya Yesus diberi nama Immanuel, kapan dia diberi nama Immanuel? Tunjukkan ayatnya. Itu adalah Nah, itu- kutipan nubuatan. Mana coba?
Makanya Umi ini kan sebenarnya tidak paham Alkitab. Di ayat 21 kan udah Teman-teman dikasih tahu saya namanya. bingung. Di mana di ayat Namanya udah 21? dikasih tahu ayat 21. Di ayat 21 mana? Saya baca ayat 21, Oke, 21. sampai 23 ya. Saya baca Ya. 21. Dia bilang gini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus. Yesus atau Immanuel nih? Berarti gagal dong nubuatannya. Katanya namanya Sebentar, Immanuel, tapi makanya tiba-tiba Umi namanya baca, Yesus. Baca itu diperhatikan kalimatnya. Umi baca perhatikan kalimatnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu. Pak, namanya sebenarnya Immanuel atau Yesus sih Pak. Ini gimana sih? Jangan jangan berdusta. Umi dengarkan Tadi dulu pembacaan Anda, Tadi Linda. enggak ya. Saya buktikan Anda berdusta ya. Pendusta Anda di hadapan umat Islam itu saya buktikan Matius pasal 1 nomor 23. Teman-teman Umi kan dengarkan baik-baik ya. deklarasinya dulu. Anda berdusta, Jangan, Umi. Pak. Saya Nanti buktikan jadi Anda gosip berdusta. loh, Umi. Jadi Berdusta, fitnah bukan untuk orang gosip, Kristen bukan loh. fitnah. Jadi Bukan fitnah. fitnah. Bukan fitnah. Saya terang-terangan menuduh Anda berdusta. Dusta pertama dia katakan bahwa Yesus diberi nama Immanuel. Itu dusta, teman-teman. Takiyah ya. Dusta sebenar-benarnya dusta. Saya tanya, di mana Yesus diberi nama Immanuel? Dia katakan Matius pasal 1 nomor 23. Ini juga dusta. Teman-teman, mari kita lihat ya, saya bacakan satu perikop ayat ini. Ayat ini tuh kelahiran Yesus Kristus. Nah, di sini kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, di ayat saya baca ayat 21-nya. Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Di sini Matius pasal 1 nomor 23, penulis kitab Matius sedang mengutip ayat di perjanjian lama yang adalah menurut mereka nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikutip? Dikutip ayat tersebut lalu dimasukkan ke dalam kitab Matius. Ayat 23-nya berbunyi begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Teman-teman, dustanya Pak Pendeta ini adalah ketika saya bertanya di mana Yesus diberikan nama Immanuel, dia kutip Matius ini. Sementara ini kutipan kitab perjanjian lama di mana nubuatannya tidak terpenuhi. Yesus dikatakan akan diberi nama Immanuel, tapi ternyata namanya adalah Yesus. Ya, inilah saya katakan kontradiksi ever antara Paulus dengan perjanjian lama. Saya tanya tadi, Paulus menghalalkan segala sesuatu. Dan walaupun segala sesuatu itu tidak berguna, tapi segala sesuatu itu halal. Saya tanya, ada nggak pengharaman? Dia bilang ada pengharaman. Dia bilang tadi ada pengharaman. Umi baca Alkitab tuh Saya ini bernarasi menggunakan kata-kata di dalam kitab Anda. Coba lihat Matius 23 kembali dulu. Kan Umi Yaudah, bilang saya- silakan. Di situ dibilang apa? Mereka itu tunggal atau jamak? Mereka itu Umi. jamak. Kalau di Matius 21 itu tunggal atau jamak. Dia akan karena saya tanya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai Ini kan Roh dia Kudus Yesus. lagi ngomong sama Maria. Engkau sebentar Umi. Engkau di Matius 21 ini engkau itu tunggal atau Anda jamak? tahu tidak? Berarti kitab Bentar, Anda yang kalimat nggak berulang. kamu Kenapa? beda. Iya. Karena Umi punya tata bahasa Ini kurang bagus, dengar dulu, jadi bukan pemahaman Umi jadi kacau. dengar ya, dengar teman-teman, dengar ya. Di sini konteks ayatnya, di sini ada sebuah orang yang nih penulis kitab Matius sedang menceritakan, teman-teman ya. Dengar ya, konteksnya lebih besar, kita lihat. Penulis kitab Matius ini sedang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus. Di sini diceritakanlah kronologis bahwa Matius menceritakan bahwa malaikat itu bertemu Yusuf dan Maria, teman-teman. Nah, di sini si Matius mengutip perkataan malaikat. Contoh, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Ya, dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di sini lagi-lagi penulis kitab Matius sedang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus. Lalu si Matius menceritakan malaikat berkata kepada Maria, tentu menggunakan kata engkau. Karena si malaikat ini bicara kepada orang tuanya si Yesus. Maka di situ menggunakan engkau. Sebab gini, gimana sih ini? Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau. Ini si malaikat ngomong sama Yusuf, kau jangan ceraikan istrimu karena dia akan melahirkan. Sebentar Umi, engkau di situ siapa? Pak, saya tuh bukan anak SD ya. Anda masa bodoh begitu? Jelas saya sudah menjelaskan. Malaikat sedang bicara kepada Yusuf, jangan engkau ceraikan.
Ya, Pak, oke. Bapak kok botol banget, Pak? Bukan Saya botol. udah jelaskan loh. Pak, saya ini lagi jelasin, Bapak Tanya tangkap. Masa, Umi, engkau di iya, situ ini. siapa? Pak, malaikat sedang bicara Oh, kepada malaikat. Engkau di situ malaikat. Yusuf. Astagfirullah, kok bodoh banget sih, Bapak? Kan saya tanya, engkau di situ yang Umi pahami Pak, itu siapa? masa nggak cukup penjelasan saya? Malaikat bicara kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, si malaikat ini ngomong sama si Yusuf, Pak. Jadi Bapak jangan bodoh-bodoh kali lah. Masa gini aja Nggak, Bapak bukan membahas? bodoh, Saya juga enggak. ngerti Karena loh. Umi kan selalu Masa gagal Bapak paham. tanya siapa kepada siapa? Udah jelas saya bilang, malaikat lagi ngomong sama Yusuf. Lalu Kecuali di situ- Bapak, saya oke. Engkau di Dengar ya situ siapa? teman-teman. Kita akan Enggak, buktikan Umi kalau sering mempelintiri ayat Alkitab. saya jawab Yusuf. Ya Allah, masa botol banget sih Bapak? Kok botol banget sih pendeta ini mempermasalahkan sesuatu yang tidak substansi? Yusuf, Pak. Oke, silakan. Malaikat bicara kepada Yusuf tentang Maria, Pak. Paham nggak? Paham, Pak? Bapak kognitifnya rusak banget ya. Fungsi nih ya, moderator. Bukan, Bapak kayaknya ada sesuatu dengan kognitif. Masa Bapak nggak tahu di situ engkau? Pendeta kalau lagi dijelaskan gitu jangan ngomong juga itu Iya, kalau terlalu banyak makan babi. motong-motong. Makanya kurangi makan babi, Pak. Aduh. Dengar ya teman-teman ya, saya Kamu ulangi, juga Bapak kasih diam dulu. waktu lah. Pak diam dulu, saya belum selesai, makanya Bapak potong-potong, terganggu saya. Di sini konteksnya adalah si malaikat ini kan ngomong sama si Yusuf yang mau menceraikan si Maria. Si malaikat bilang sama si Yusuf, gini kata si malaikat nih. Iya, si Iya itu kan Maria. Masa kayak gini saya jelasin sama pendeta ini loh kayak ngomong sama anak PAUD, guys. Bayangkan loh ngomong sama pendeta harus begini loh. Ya, karena Jadi udah tamat sekolah minggu, jadi susah. Pak, Terus saya Anda yang tanya. tamat sekolah minggu aja botolnya kayak gini, nauzubillah loh. Ya, saya sudah menjelaskan dan Anda tidak. Saya menjelaskan kalau penjelasan saya salah baru bantah. Penjelasan saya nggak Oke, salah kok silakan. dibantah, lucu. Silakan. Jelas di sini Pak Pendeta yang nggak lulus TK PAUD, anak PAUD ya. Di sini si jangan potong penjelasan saya karena Anda sepertinya mau menghindar karena Anda tahu Anda akan blunder. Saya akan tunjukkan keblunderan dia ya. Dia tanya di sini siapa engkau, siapa dia ya teman-teman ya. Kita akan buktikan kalau dia ini adalah orang pendusta. Saya yang bertanggung jawab dengan perkataan saya, dia pendusta. Saya bertanya, di mana orang menggunakan Immanuel, memanggil Yesus dengan Immanuel? Dia tidak kasih ayat, tapi yang dia kasih ayat ini ya. Dalam konteks ayat ini, malaikat sedang berbicara kepada Maria supaya jangan menceraikan Maria. Kenapa? Maria itu akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Si Yusuf akan menamakan dia Yesus. Dan nama pemberian nama ini teman-teman, menurut penulis kitab Matius itu penggenapan nubuatan. Koplaknya nih, pendustanya nih. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, kata si Matius, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi. Jadi hal itu apa? Hal pemberian nama itu terjadi untuk menggenapkan firman Tuhan oleh Nabi. Apa penggenapan? Apa nubuatannya? Nubuatannya itu adalah anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dia akan diberi nama Immanuel oleh mereka. Mereka siapa? Hantu belau. Ya orang tuanya lah. Nah, justru di sini nubuatannya gagal. Kenapa? Matius mencocok melogikan. Dia diberi nama Yusuf, tapi itu katanya nubuatannya adalah pemberian nama Immanuel. Inilah dusta Anda. Saya tanya kepada Anda, di mana tertulis orang tua Yesus atau murid-murid Yesus memberi nama dia Immanuel? Tunjukkan datanya sama saya biar Anda tidak betul-betul nampak berdusta. Itu satu ya. Yang kedua, ketika Anda bertanya tentang engkau, saya tanya sama Anda. Yohanes pasal 17 nomor 3. Jawab kepada saya. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya lah. Siapa engkau di situ? Jangan ngomong-ngomong sama saya, nanya-nanya engkau sama saya. Anda Oke. bilang saya tidak ngerti. Saya tanya sama Anda balik. Moderator Engkau dulu. di situ Saya siapa? berapa menit ngomongnya moderator? Gini ya teman-teman ya, nanya-nanya Moderator engkau sama berapa kita menit? dikiranya kita nggak bisa bahasa Indonesia. Coba Anda jawab siapa engkau di situ? Ya tunggu saya tanya Yohanes 17 moderator ayat 3. dulu. Moderator, kok jadi takut nggak menjawab? Berapa Nah, menit Anda saya ngomong, moderator? udah Anda ngomong di sini 5 menit sudah, silakan. Oke, 5 menit ya. Jujur ya, jangan bohong. 5 menit. Jadi gini, inilah kegagalan pahaman si Umi Rifa terhadap Alkitab. Ya. Kalau kita lihat Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu malaikat sampaikan agar Yusuf memberikan nama ya kepada anak yang akan lahir dari kandungan Maria.
Namanya itu Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi malaikat minta Yusuf namakan Yesus. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka di sini siapa? Nubuat itu disampaikan kepada umat Israel. Jadi mereka di sini merujuk kepada umat Israel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi disebut Immanuel. Immanuel itu apa? Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Immanuel itu adalah Firman itu telah menjadi manusia dan yang di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi gelar Immanuel itu adalah gelar Yesus Kristus yang diberikan oleh umat Israel. Tetapi umat Israel tidak menerima dia. Maka siapa yang percaya kepada dia, ya, dijadikan umatnya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Immanuel itu bukan nama yang diberikan Yusuf kepada Yesus. Immanuel itu adalah sebuah sebutan yang sudah dinanti-nantikan orang Israel mengenai kehadiran inkarnasi Allah di tengah-tengah manusia. Nah, itu pemahamannya. Jadi itu harus tuntas pemahamannya. Jadi harus bisa, tata bahasanya itu harus bagus, harus mengerti kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, jamak, tunggal. Nah, itu kalau paham itu mudah di dalam mempelajari teks Alkitab. Nah, itu mungkin Umi Rifa. Nah, semoga dengan saya sampaikan ini Umi Rifa bisa lebih tenang, lebih paham Alkitab lagi. Saya menunjukkan bukan kedustaan Pak Pendeta, tapi juga penipuan yang dilakukan oleh Matius, teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih Pak Pendeta ya. Teman-teman perhatikan, saya akan tunjukkan data ya. Ini penipuan yang dilakukan oleh penulis Matius. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa nubuatan itu merujuk kepada mereka, yaitu umat Israel. Penipuan yang sungguh sangat keterlaluan, teman-teman. Dalam kitab suci mereka dikatakan jangan merubah. Saya nggak tahu kalau boleh merubah firman Tuhan, saya nggak tahu ya. Jangan menambahkan, jangan mengurangi. Tapi penulis kitab Matius bahkan merubah, teman-teman. Saya akan buktikan ya. Kita lihat ini, teman-teman. Teman-teman perhatikan dengan sangat, mohon maaf ya, ini sangat menyakitkan buat umat Kristen. Silahkan kalian bubar-bubar aja, nggak apa-apa ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka, ingat di sini kata mereka yang dijadikan permasalahan oleh Pak Pendeta, teman-teman, dan dikatakan ini merujuk kepada Bani Israel. Sungguh keji dan luar biasanya penulis kitab Matius mengganti kata mereka ini, teman-teman. Kenapa? Karena mereka ini tidak pernah ada dalam kitab Yesaya. Tapi apa yang ada, teman-teman? Mari kita klik ini. Kalau lihat bintang, kalau kalian punya aplikasi, kalian punya bintang ini, kalian klik bintang ini ya. Nah, klik bintang ini, kalian akan dibawa ke dalam kitab Yesaya pasal 7:14. Perhatikan dengan seksama, teman-teman. Penipuan penulis kitab Matius mengganti firman Tuhan kitab Yesaya pasal 7:14 untuk mencocokmologikan nubuatan tentang Yesus. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di sini ia atau mereka, Pak Pendeta? Silakan dijawab. Iya atau mereka, Pak? Silakan dijawab, Pak. Merujuk kemana? Yang Matius atau Yesaya? Penulis kitab Matius mengutip kitab Yesaya, Pak. Tapi dia merubah dari kata ia menjadi mereka. Anda bilang mereka itu adalah Bani Israel. Sejak kapan Bani Israel menjadi ia, Pak? Anda penipu. Anda menipu kami umat Islam dengan kitab Anda yang sudah dirubah oleh penulis kitab Anda. Dalam kitab Matius itu dikatakan mereka. Sementara di sini dikatakan ia, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tolong Ya. Bapak tunjukkan kepada saya, ia ini merujuk kepada siapa? Bani Israel kata Bapak tadi kan?
Ini nubuatan, Pak. Nubuatan itu adalah kisah masa depan yang harus tergenapi, terpenuhi, Pak, secara sempurna. Kalau tidak berarti penipu yang menubuatkan ini, Pak. Di sini dinubuatkan, dalam kitab Matius dikatakan nubuatan itu adalah bahwa di sini dikatakan nubuatan. Bapak perhatikan ini. Ya. Bapak perhatikan ini baik-baik ya. Matius 1:23. Saya kembali ke Matius 1:23. Ya. Teman-teman kembali ke Matius 21 dan lihat di sini di Matius 22-nya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Artinya si penulis kitab Matius ini mengutip firman Tuhan oleh nabi. Ternyata kalau dicari nabi apa yang memfirmankan ayat ini? Nabi Yesaya, teman-teman. Ternyata dalam kitab Yesaya tertulis seperti apa? Dirubah sama penulis kitab Matius dari ia menjadi mereka. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Ini tertulisnya begini. Ini kalau di fakultas mengutip secara tidak sempurna, ini namanya merubah, Pak. Jangan merubah firman Tuhan. Tapi penulis kitab Matius merubah firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 7 nomor 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia, ini yang Anda permasalahkan tadi kan? Anda bilang ini Bani Israel kan? Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa dia ini? Satu atau ini jamak atau singular, Pak? Plural atau singular? Jawab, Pak. Ya terus saja, nanti saya jelaskan. Iya, saya tanya. Bapak tadi maksa-maksa saya. Itu merujuk kepada siapa aku, siapa mereka. Bapak seperti itu ke saya. Bapak perlakukan saya seperti anak kecil. Iya, Sekarang saya tanya, iya ini siapa? Iya ini siapa? Ya iya, menurut Umi siapa? Siapa? Iya, Bapak lah yang jawab. Bapak tadi sok-sokan menjelaskan kepada saya di Matius bahwa mereka itu adalah Bani Israel. Sejak kapan Bani Israel memanggil Yesus dengan Immanuel? Ya itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal. Sementara mereka itu kata ganti untuk apa? Kata ganti mereka untuk apa? Kata ganti ketiga untuk orang jamak plural. Lalu apakah bisa dikatakan Matius mengubah kitab suci kalian, kitab sucinya orang Yahudi? Bisa. Karena dari kata ia menjadi mereka itu perubahan, Pak. Terus saja, nanti saya jelaskan. Anda menipu. Apa yang mau saya jelaskan? Anda menipu kami. Saya bertanya kepada Anda. Sekali lagi saya ulang ya. Teman-teman ingat ya. Ini kalau perlu dicatat, teman-teman. Catat baik-baik. Saya sedang membuktikan penipuan pendeta di hadapan kita. Untung mereka itu bicara depan kita. Kalau depan jemaatnya mereka nggak akan bisa dibantah. Mana ada jemaat yang berani bantah pendeta? Oh, di gereja kami ada tanya jawab. Habis kebaktian ada tanya jawab. Iya, gereja Anda, nggak gereja semua. Dengar teman-teman ya. Saya bertanya dengan baik. Katanya Yesus ini secara nubuatan dalam kitab Yesaya akan diberi nama Immanuel. Saya tanya penggenapannya di mana? Penggenapan itu apa artinya? Terjadi di Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru ini adalah kitab penggenapan menurut orang Kristen sendiri. Perjanjian Lama adalah kitab nubuatan katanya. Ternyata dalam Yesaya pasal 7:14 dinubuatkan bahwa seorang darah itu akan memberi nama anak itu sebagai nama Immanuel. Dan yang memberi nama adalah si ia, bukan mereka. Sejak kapan ini merujuk kepada Bani Israel? Satu itu. Yang kedua, ternyata di Matius diganti kata ia menjadi mereka. Jelas mereka, penulis Matius merubah kitab suci Yesaya. Jelas sekali ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya mengatakan bahwa mereka merubah-rubah sesuatu pada tempatnya. Lanjut. Kemudian kalau Pak Pendeta mengatakan ini merujuk kepada Bani Israel, sebutkan satu nama orang Israel yang menyebut Yesus sebagai Immanuel. Satu nama saja, silakan. Sudah, waktunya saya. Sudah saya sekarang. Ya, jadi Saya sudah diam tuh, silakan. Bapak jangan menipu kami. Berhenti Pak dari penipuan Pak. Berhenti dari menyesatkan orang Pak. Silakan. menyimpulkan begitu. Saya Diskusi sudah membuktikan itu Anda jangan- penipu. Nah, gini. Pak, penipuan itu Pak kami ini Pak. Kita Nah gini, saya Pak, kita menganggap ini rakyat tidak Indonesia atau paham. bukan Pak? Rakyat Indonesia Jadi itu gini. anti dengan penjajahan, anti dengan penipuan. Ya, Bapak menipu makanya kami umat dilihat di Islam. situ, konteks di saya itu, perhatikan di situ. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Nah, jadi tidak bisa itu. Jadi itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada yang penggenapannya itu sifatnya terjadi waktu itu dan jangka panjang, gitu. Makanya kalau Umi paksakan bahwa Matius itu harus ngomong ke Yusuf, lalu omongan Ahaz ini dipakai ke Matius, ya artinya pembicaraannya harus begitu, berarti harus dipahami
Ada dua pribadi di situ. Pribadi pertama, Tuhan ngomong kepada Ahaz mengenai keturunannya. Nah, jangka panjangnya, karena akhirnya Ahaz itu tidak menamakan anaknya itu Immanuel. Ya, dia tidak namakan anak Immanuel, tapi Maher Syalal Hasibas. Nah, itu dia tidak namakan. Akhirnya nama itu kemudian Yesaya telah, ini saya baca referensi, Yesaya telah terlebih dahulu menubuatkan dan begitu yakin sehingga putra yang kedua diberi nama Maher Syalal Hasibas, yakni cepat mungkin mengambil. Istri Yesaya disebut di sini Nabiah. Dapat dikatakan, jadi singkatnya gini, ya, penggenapan tentang Immanuel itu baru digenapi di dalam diri Yesus, begitu. Jadi nubuat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau Umi baca kitab Yesaya, Umi harus lihat, memang iya di situ merujuk kepada perempuan. Nah, tetapi kan kita lihat Yesus diberi nama, justru malaikat minta kepada Yusuf, ya, malaikat minta kepada Yusuf untuk memberi nama Yesus. Lalu mereka menyebutnya, mereka di sini siapa? Ya, keturunan perempuan, ya umat Israel, ya perempuan. Nah, jadi merujuk di sini adalah umat. Yang mana umat Israel yang memanggil Yesus sebagai Immanuel? Ya, tunjukkan datanya. Kapan penggunaannya itu? Immanuel. Nah, ya Petrus menerima dia. Anak Petrus memanggil dia Immanuel. Kok ya, ngaco ini orang dari tadi lo menipu aja kerjaannya. Mana Thomas pernah memanggil dia Immanuel? Mana datanya? Nah, sembarangan nih orang nih. Mengerti enggak terminologi Immanuel itu apa? Supaya saya jangan berdebat panjang-panjang. Inilah kenapa kalian itu selalu merusak tekstual, karena kalian selalu menerjemahkan nama. Jelas di situ nama, kok nggak mau berdebat? Anda penipu ya, teman-teman ya. Kenapa orang-orang Kristen banyak yang Jangan ngomong restorasi pakai data aja, Pak Basutra. Penipuan, ya, penipuan itu artinya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, teman-teman. Itu namanya penipuan. Menyesatkan artinya adalah menyimpangkan makna. Saya diajak oleh dia saya belum selesai. Saya sudah tidak butuh. Anda sudah terbukti menipu ya. Anda menipu demi membenarkan doktrin. Dengar teman-teman baik-baik ya. Saya ulangi sekali lagi. Mau kalah namanya. Mau belajar. Loh, saya mau belajar kepada penipu seperti Anda. Anda penipu. Anda bilang tadi ada nama Yesus dipanggil Immanuel. Saya kan tanya itu tadi. Mana? Coba tunjukkan kalau Yesus pernah dipanggil Immanuel. Yohanes 20 ayat 28. Baca ayatnya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Immanuel di situ. Penipu Anda ini. Anda benar-benar penipu. Immanuel itu artinya Anda penipu. Coba tunjukkan di mana Thomas pernah memanggil Yesus sebagai Immanuel. Penipu, benar-benar luar biasa tipu-tipunya. Bersama manusia itu gelarnya. Hey, di situ nubuatannya diberi nama Immanuel. Tiba-tiba dipanggil Theos. Di situ dia dikatakan Immanuel. Kok nggak ngerti Alkitab? Saya tidak terima penipuan, ya. Penipuan itu nama, jelas diberi nama Immanuel. Israel itu nama. Coba tunjukkan. Kok begini? Iya, saya nggak mau ditipu sama pendeta ya. Saya bukan orang bodoh. Maafkan dia. Saya nggak mau. Sama Umi dengan penipuannya berkali-kali loh. Demi membenarkan doktrin dia tipu kita loh. Saya kan tanya baik-baik, di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Dia tunjuklah Matius 1:23. Loh, itu kan kutipan kitab Yesaya, bahkan itu pun dirubah sama penulis kitab Matius. Buktinya Yesus tidak diberi nama Immanuel, kok dia diberi nama Yesus? Kok dia bilang mereka di situ merujuk kepada Bani Israel, hantu belau. Jelas di situ penulis Matius mengganti kata ia dengan kata mereka. Dan kau kuminta, mana orang Israel? Jangankan menerima dia sebagai Immanuel, jadi Mesias saja nggak diterima sama Bani Israel. Hantu. Nggak suka saya penipu ini. Kenapa saya nggak suka dengan penipu? Karena ini menyebabkan orang banyak yang masuk neraka. Kenapa saya keras sekali? Karena dia menipu saya. Saya nggak suka ditipu. Gara-gara dia, seandainya saya bodoh, saya ikuti dia, saya masuk neraka jahanam loh. Makanya saya keras kepada penipu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka seolah-olah membaca kitab suci, padahal yang mereka baca itu bukan kitab suci. Di sini tertulis tidak ada nama Yesus sebagai Immanuel. Lalu ketika Thomas, itu bukan Immanuel,
Itu bukan Immanuel. Maka gagal sudah nubuatan itu untuk Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Dan mana ada orang Yahudi memanggil Yesus dengan Immanuel? Jangankan menjadi Immanuel, jadi nabi aja nggak diterima. Justru dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak hasil zina. Penipu kalian. Sejak kapan ada orang Yahudi rabbinik atau Yahudi Samaritan menerima Yesus sebagai Immanuel? Yang ada orang Yunani yang menerima dia sebagai Tuhan. Gagal paham apa? Gagal paham. Di sini jelas diceritakan. Matius menjelaskan bahwa Boleh nanya enggak? Itu pendeta tadi itu betul-betul pendeta dia tuh. nggak tahu saya kok penipu gitu. Iya, maksudnya dia menipu dalam hal apa? Dia menipu mengatakan di dalam kitab Perjanjian Baru ada Yesus dipanggil Immanuel, sementara nggak pernah ada Yesus dipanggil Immanuel. Kan penipuan itu namanya. Seharusnya kan dia ngomong kayak gitu sama sesama kepercayaan dia, kok kakak yang keberatan? Saya keberatan karena saya ditipu. Emang kamu mau ditipu? Ya udah kamu ditipu aja sendiri. Saya nggak mau. Saya kan diskusi dia ilmiah di sini. Dia menipu apa gitu? Dia menipu dengan mengatakan di Perjanjian Baru ada nama Yesus sebagai Immanuel. Kan nggak pernah ada Yesus dipanggil Immanuel dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Itu penipuan namanya itu. Nah, terus kakak keberatan gitu? Ini keberatan lah saya ditipu. Emang kamu mau ditipu? Kamu mau ditipu? Nah, kakak sendiri kan nggak percaya sama Alkitab. Loh, ini bukan masalah percaya nggak percaya, tapi masalah tipu menipu. Saya nggak suka ditipu. Saya nggak mau Terus ini ditipu. lagi dibuat namanya Apa? gini, dibuat kitab porno katanya. Gimana sih? Ini kan pertanyaan saya, Biblemu kitab porno nggak? Bukan kami yang bilang, nih saya tunjukkan datanya. Bukan kami yang bilang, maaf ya, ini bukan kami yang kan bilang. sudah ditulis namanya gitu, Bibel kitab porno, yang nggak harus. Iya kan itu ada pertanyaan. Loh itu kan pertanyaan. Nah, negara bagian Amerika Serikat larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar. Vulgar ini sama kayak porno dan kekerasan. Nah, bukan kami yang bilang. Iya, siapa yang Coba Anda menulis, jelaskan. Kak? Siapa yang menulis? Siapa yang menulis itu? Itu Oke Zone News dan itu Ya udah, fakta. kakak keberatan sama dia aja gitu. Saya nggak keberatan dengan itu benar kok. Ngapain saya keberatan, itu betul kok. Buktinya di kitab Iya. kamu ada ayat porno. Maksudnya ngapain kakak bahas soal kitab orang kayak gitu dari yang tulisan Karena tadi? saya ini pendiskusi lintas agama. Teman-teman diskusi saya Iya, banyaknya orang kakak. Kristen. Lintas agama ya kak, agama kakak saja loh, jangan membahas. Ya kayak enggak gini lah, lintas itu artinya di luar agama saya juga. Namanya lintas. Kalau saya bahas agama saya namanya saya ustazah ulama. Saya bukan ustazah ulama, saya pendebat, saya pendiskusi. Masa saya nggak boleh diskusi? Apaan sih Makanya kamu? saya tadi mau ngomong sama pendeta itu memang betul pendeta atau tidak. Terus apa Mana aku sebabnya tahu. dia hadir di room ini kan gitu? Aku mau bertanya. Ya, namanya kami diskusi, Bang. Ini kan ruang diskusi. Saya sama pendeta itu diskusi, sepakat untuk diskusi, dan pendeta itu Iya. menipu saya. Cuman pendeta tadi nggak pakai hikmat, dia diskusi. Iya, dia penipu. Nggak dibilang penipu, dia nggak berhikmat, maksudnya. Penipu. Bagaimana Menipu saya pun dia, membohongi menyampaikan saya. tentang kitab dia, kakak itu nggak akan pernah mau memahami kan gitu. Ya kalau begitu Yesus salah dong mengatakan sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Emang Yesus nggak tahu kalau orang di luar murid dia nggak tahu tentang kitab kalian? Kalau memang tidak ada yang bisa paham kitab kalian, ngapain Yesus suruh sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah semua bangsa muridku. Aneh kamu ih. Iya, masalahnya sama kakak apa? Nggak ada masalahnya. Masalahnya apa? Saya nggak terima ditipu sama pendeta tadi. Ya udah kamu yang bermasalah. Kamu Iya, kesini nggak apa- ngapain? Mau bilang kan itu tadi sama pendeta tadi, terus membahas soal ini Bibel kita porno. Kenapa begitu? Ya karena ini sedang kami diskusikan. Benar nggak menurut kamu Bible itu kitab porno atau enggak gitu loh? Ya jangan dibilang kata porno dong. Itu kan Lah, bukan kami yang bilang. Yang bilang itu media sosial yang mengatakan Bible itu dilarang di Amerika Serikat karena vulgar alias porno. Bukan kami yang bilang, kami justru bertanya. Iya, yang ini kan orang Amerika Serikat. Dia nggak bertanya sama orang itu dong. Yang orang Amerika Serikat kan mayoritasnya Kristen, coy. Mana ada orang yang mengaku kitabnya porno? Kamu emang mau ngaku kitabmu porno walaupun ada kitab porno di dalamnya? Ya nggak mungkin mau lah. Maling mana ada mau ngaku, coba. Ada-ada aja kamu. Mereka mengatakan seperti itu ya kakak sendiri. Ya emang mereka. Emang mereka. Saya tanya sama Kenapa kamu. kakak bahas ke sini? Ya, saya diskusi lintas agama dan temanya ini. Ya, kakak bahas lah sama orang Amerika sana. Lah nggak mau saya maunya bahas dengan orang Kristen yang ada di Indonesia. Kenapa emang? Berarti ada dendam pribadi kakak nih sama orang Kristen. Kok membahas tentang agama ada dendam pribadi? Kok kotor sekali pikiranmu? Keluarkan selumbar dari matamu baru kamu menilai ada gajah di luar sana. Jangan Karena kamu begini, menilai orang lain. Aku mendengar pendeta tadi dia menjelaskan kakak selalu membantah. Ya Nah, namanya. iyalah saya ditipu. Nah aja. Saya bukan jemaat gereja yang manut-manut aja kata pendeta loh. Kecuali saya jemaat gereja yang iya aja. Saya ini pendiskusi, saya punya akal, saya ilmiah, saya mahasiswi.
Enak Makanya aja saya tadi disuruh kayak jemaat gereja yang iya aja kata pendeta. Namanya kita Makanya diskusi, saya ini pendebat. letak pendeta tadi salah, dia ngapain juga ke room ini membahas soal seperti itu tentang kepercayaannya. Ya mana Ya berarti percaya. berarti pendeta nggak boleh berhadapan dengan orang luar Kristen gitu menjelaskan tentang iman kalian. Wah, ngapain Yesus berkata, jadi kalau seluruh bangsa muridku, apa-apaan Karena kamu ini, Mikel? Karena kakak nggak akan Ya nggak terima. boleh, izin Bang Mika, nggak boleh karena kalau pendeta naik dialog ke sini hancur perpuluhan, banyak jemaat yang pindah ke Islam gitu, nggak boleh. Makanya tadi aku mau ngomong sama pendeta itu kurang percaya berarti dia. Anda sebagai jemaat awam, kalau mau ditipu pendeta, silakan. Ya, enggak apa-apa. Saya enggak mau ditipu pendeta. Saya muslimah. Iya, Anda kalau mau ditipu nggak? apa kan kita harus bijak juga. Ini kan saya sudah jelaskan. Saya tanya sama pendeta tadi. Kata dia, Yesaya pasal ke-7 tadi itu adalah nubuatan untuk Yesus. Nubuatannya adalah Yesus akan diberi nama sebagai Immanuel. Saya tanya, di mana Yesus diberi nama Immanuel? Dia kasih saya Matius pasal 1 nomor 23. Itu kan kutipan nubuatan, bukan pemberian nama. Yesus diberi nama Yesus kan, berarti penipuan yang dilakukan pendeta ke saya. Dia mengatakan ada kok nama Immanuel. Dia bilang Thomas memanggil Yesus dengan Immanuel. Mana ada, di situ Theos bukan Immanuel. Jadi saya ditipu sama pendeta kamu. Kalau kamu terima nggak apa-apa, saya nggak mau terima itu. Mana pendeta aku itu gak? Ya mana aku tahu lah. Gantiin apa itu kak? Masa Bible kita porno? Jangan gitulah kak. Menurut Anda Bible kitab porno atau tidak? Ya tidak lah. Oke, baik. Oke, saya kasih contoh ya. Dan jadi saya kasih kamu data ya. Oh, Kamu mute tutup dulu, dulu, Bang Mika. mute dulu. Ditutup mic-nya. Bang Berto Kristen Muslim. Kristen bang. Oke, Nah, Bang ini Yopi ya. Kristen atau Muslim, Bang Yopi? Bang Yopi Kristen Muslim. Lanjut. Nah, ini ya. Mika, kamu baca ini baik-baik ya. Jangan katakan saya menggunakan paradigma ilmiah dan universal. Pornografi dari bahasa Yunani pornografia, secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pesundalan. Ya, kamu tahu kan pesundal ini saya ganti namanya dari ini di Bennett kalau kita bicara. Kadangkala juga disingkat menjadi porn atau porno. Adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas. Jadi pornografi itu adalah, dan bentuknya medianya bisa tertulis ya, dapat tertulis, gambar visual juga bisa. Nah, saya katakan kitab kamu itu ada unsur pornografinya. Sebenarnya itu bukan saya yang katakan, tapi sebagian besar orang Kristen di Amerika Serikat sudah melarang Bible dibaca anak-anak karena ada vulgarnya. Nah, kalau porno adalah adanya penggambaran terhadap tubuh manusia dan hubungan seksual, maka coba kamu perhatikan ayat ini ya. Tentang pesundal loh. Maka kamu harus baca kitab Ohola dan Oholiba, yaitu kitab Yeskiel pasal 23. Saya tunjukkan kepada kamu satu perikop khusus buat kamu ya. Mari kita baca. Ya, ingat ya, pornografi itu artinya apa? Penggambaran terhadap persundalan dan bentuk tubuh dan hubungan seksual. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Ini aksi seksual. Porno nggak menurut kamu ini? Porno. Mika, brother Mika, tolong dijawab. Suaranya kecil. Loh, bagaimana nggak kesana pemikirannya? Di sini jelas dikatakan susunya dijamah-jamah kok. Emang apa ini? Susu instan, susu botol menurut kamu ya dijamah-jamah? Itu makanya itu juga. Kamu lihat ini, bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Terus? Ini aktivitas seksual. Ini aktivitas apa? Aktivitas belajar. Di sini belajar megang susu. Ini aktivitas seksual. Porno nggak ini? Nah, lanjut lebih eksplisit lagi, lebih mengerikan lagi di bawah sini, dan kamu akan lihat berbagai macam ininya ya. Nah, di sini dikatakan ya, ini saya dikatakan di sini. Ia birahi
kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini baru bahasanya bagus aurat, tapi kamu lihat terjemahan masa lalu ya. Nih, saya kasih tahu kamu datanya. Ya, kita pakai semua terjemahan deh. Nah, ini nih. Saya nggak mau berdusta seperti pendeta kamu tadi, pembohong, penipu. Kalau jemaat gereja ditipu nggak apa-apa, saya nggak mau ditipu. Saya orang-orang yang aku berdusta, maksudnya berdusta di mana aku gak? Enggak, bukan kamu. Si pendeta tadi. Ditipuinya aku, nggak mau aku bang. Ditipuinya aku hidup-hidup. Iya, ini alasannya. Menurut kata pornografi itu adalah adanya. Bukan pribadi saya sama mereka. Ini kan kita bicara universal. Nah, kamu kan bilang kitabmu nggak porno. Itu kan menurutmu. Tapi kalau secara sebentar dulu, belum selesai. Iya, Alkitab Sabda. Emang kenapa Alkitab Sabda? Bukan Alkitab itu bukan yang aslinya, Kak. Aduh, itu berbeda. Sabda itu udah berbeda isinya. Ya udah. Oke. Coba tunjukkan kitabmu yang asli. Silakan. Tunjukkan kitabmu yang asli. Kamu pakai perspektif apa? Jangan banyak bicara kalau nggak punya kitab. Tapi ya udah, kalau gitu jangan banyak bicara. Kitab Sabda ini dari LAI loh, Lembaga Alkitab Indonesia loh. Iya, maksudku ya bukalah kitab yang aslinya gitu. Jangan dibuka kitab yang Sabda. Kamu tahu nggak? Kamu bisa nggak buktikan seandainya kamu bisa membuktikan kepada saya kitab Sabda ini lari dari tekstual yang saya tunjukkan, saya rela masuk Kristen loh. Maksudnya gimana, Kak? Jangan kamu bilang, oh, kamu buktikan kalau diksinya itu berbeda, saya rela masuk Kristen. Kalau kitab yang terjemahan yang cetak dengan yang online, kok begini? Saya udah challenge kamu loh. Iya loh, Kakak kalau membahas soal iman orang Kristen itu membukanya di kitab aslinya, Kakak. Jangan gitu juga kemarin. Yang mana yang kitab asli? Yang asli yang mana? Yang asli yang mana kitabnya? Ya, Kakak ketik aja itu dia pasti ya keluar itu di Google Maps. Yang mana yang asli? Apa ini Google Maps cari Bible? Download aja. Maksudnya gini loh, Kakak. Jangan Kakak tunjukkan Alkitab Sabda. Di Alkitab Sabda itu dituliskan bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, sementara di Alkitab asli mana ada tertulis bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa? Udah, Anda nggak tahu apa-apa. Mika, mending kamu belajar dulu deh. Besok kamu kalau udah punya Bible, kamu naik ke sini ya. Kamu bawa kitabmu yang asli ya. Makanya aku kan cuma membahas. Bawa kitabmu yang asli, Mika. Baru kamu ke sini. Jangan bicara sebelum kalian belajar. Belajar dulu baru bicara. Buang-buang waktu saya. Bang Berto, silakan, Bang Berto. Cari Bible di Google Map. Saya nggak terima ditipu ya. Saya tidak terima ditipu. Kalau kalian terima ditipu silakan. Saya nggak. Saya keras kalau kepada penipu. Ular beludak saya nggak terima. Masa dia bilang ada nama Yesus dipanggil Immanuel? Nggak terima laing. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan dapat pengajaran dan pengetahuan bagi kita semua yang menonton. Terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.